Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Febrianti Syarif, mahasiswa angkatan 2021, Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan manajemen industri dari suatu perancangan pabrik, yang dimana pabriknya berbentuk PT atau perseroan terbatas dengan lapangan usaha industri linier alkyl benzen dengan lokasi perusahaan di Cilegon, Jawa Barat. Kemudian ada pun struktur organisasi yang dimana pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari diwakili oleh Dewan Komisaris. Sedangkan tugas untuk menjalankan perusahaan dilaksanakan oleh Direktur Utama, dibantu oleh Direktur Teknik, Direktur Keuangan, dan Umum. Direktur Teknik membawahi bidang pemasaran teknik dan produksi. Nah, sedangkan Direktur Keuangan dan Umum membidangi kelancaran pelayanan. Direktur-direktur ini membawahi beberapa kepala bagian yang akan bertanggung jawab membawahi atas bagian dalam perusahaan sebagai bagian dari pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Masing-masing kepala bagian membawahi beberapa seksi, dan masing-masing seksi akan membawahi beberapa karyawan perusahaan pada masing-masing bidangnya. Karyawan perusahaan akan dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu setiap kepala regu akan bertanggung jawab kepada pengawas masing-masing seksi. Adapun wewenang dan tugas dari pemegang saham yaitu mengumpulkan modal untuk kepentingan pendirian dan berjalannya operasi pada perusahaan tersebut. Kemudian ada Dewan Komisaris yang bertugas menilai dan menyetujui rencana direksi tentang kebijakan umum, menguasai tugas-tugas direksi, dan membantu direksi dalam tugas-tugas penting. Nah, Dewan Komisaris ini merupakan pelaksana tugas sehari-hari dari pemilik saham, sehingga Dewan Komisaris akan bertanggung jawab kepada pemilik saham. Yang ketiga ada Dewan Direksi, di mana Dewan Direksi ini merupakan direktur utama yang memimpin perusahaan dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap maju atau mundurnya usaha dari perusahaan tersebut. Dan direktur utama ini bertanggung jawab terhadap Dewan Komisaris atas segala tindakan dan kebijakan yang diambil sebagai pimpinan dalam perusahaan tersebut. Nah, direktur utama ini membawahi direktur produksi dan direktur keuangan serta direktur umum. Tugasnya itu melaksanakan polisi perusahaan, yang kedua menjaga stabilitas organisasi dalam perusahaan, dan mengangkat serta memberhentikan kepala bagian dengan persetujuan rapat pemegang saham atau RUPS. Selain itu, dia juga bertugas untuk mengkoordinir kerjasama dengan direktur produksi dan direktur keuangan umum. Tugasnya direktur produksi itu dia bertugas bertanggung jawab kepada direktur utama dalam bidang produksi dan teknik pemasaran, mengkoordinir, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan kepala bagian dalam menjadi bawahannya. Tugas direktur keuangan umum ialah bertanggung jawab kepada direktur utama dalam bidang keuangan dan pelayanan umum, serta mengkoordinir, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan kepala-kepala bagian yang menjadi bawahannya. Selain itu ada staf ahli yang terdiri dari tenaga-tenaga ahli yang bertugas membantu direktur dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Tugas dan wewenang staf ahli ini yang pertama memberikan nasihat dan saran dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan perusahaan. Kemudian mengadakan evaluasi bidang teknik dan ekonomi perusahaan. Yang ketiga memberikan saran-saran dalam bidang hukum. Kemudian ada bagian penelitian dan pengembangan atau litbang. Litbang ini membawahi dua departemen, yaitu Departemen Penelitian dan Departemen Pengembangan. Dia itu bertugas untuk mempertinggi mutu suatu produk, memperbaiki proses dari pabrik atau perencanaan alat untuk pengembangan produksi, serta mempertinggi efisiensi kerja. Kemudian ada pula kepala bagian.
Secara umum, tugas kepala bagian adalah mengkoordinir, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan dalam lingkungan bagiannya sesuai dengan garis-garis yang diberikan oleh perusahaan. Adapun kepala bagian produksi bertanggung jawab dalam seksi proses, pengendalian, dan seksi laboratorium. Kemudian kepala bagian pemasaran bertanggung jawab kepada direktur produksi dalam bidang bahan baku dan pemasaran hasil produksi. Kemudian kepala bagian teknik bertanggung jawab kepada direktur produksi dalam bidang peralatan, proses, dan utilitas. Kepala bagian keuangan bertanggung jawab kepada direktur keuangan dan direktur umum dalam bidang administrasi keuangan. Kepala bagian umum bertanggung jawab kepada direktur keuangan dan direktur umum dalam bidang personalia dan hubungan masyarakat serta keamanan. Kepala bagian umum membawahi seksi personalia, seksi humas, seksi keamanan. Kemudian adapun kepala seksi yang merupakan pelaksana pekerjaan dalam lingkungan bagiannya sesuai dengan rencana yang telah diatur oleh kepala bagian masing-masing. Selain dari struktur organisasi, terdapat pembagian jam kerja karyawan. Nah, pada pembagian kerja karyawan ini terdapat dua jenis karyawan, yaitu karyawan non-shift atau harian dan karyawan shift. Karyawan non-shift ini terdiri dari direktur, staf ahli, kepala bagian, kepala seksi, serta bawahan yang ada di kantor, yang dimana para karyawan ini tidak menangani proses produksi secara langsung. Jam kerjanya itu dapat dilihat hari Senin sampai Jumat, mulai bekerja jam 8 hingga jam 4 sore. Kemudian jam istirahatnya pada hari Senin sampai Kamis itu jam 12 siang sampai jam 1 siang. Pada hari Jumat, jam istirahatnya dimulai dari jam 11 siang hingga jam 1 siang. Sedangkan karyawan shift itu merupakan karyawan yang secara langsung menangani produksi dan mengatur bagian-bagian tertentu dalam pabrik. Yang termasuk dalam karyawan shift itu adalah operator produksi, bagian dari teknik, kemudian bagian dari gudang, dan bagian-bagian keamanan. Pada shift pagi, ia mulai bekerja pada jam 7 pagi hingga jam 3 sore. Kemudian yang shift sore bekerja dari jam 3 sore hingga jam 11 malam. Kemudian yang shift malam bekerja dari jam 11 malam hingga jam 7 pagi. Nah, adapun menurut statusnya, karyawan dibagi menjadi 3 golongan. Ada karyawan tetap, yang dimana karyawan tetap itu diangkat dan diberhentikan dengan surat keputusan atau SK dari direksi dan mendapatkan gaji bulanan sesuai dengan kedudukannya serta dengan keahlian dan masa kerja. Kemudian karyawan harian adalah karyawan yang diangkat dan diberhentikan oleh direksi tanpa surat keputusan atau SK dan mendapat upah harian yang dibayar tiap akhir pekan. Kemudian ada karyawan borongan, itu karyawan yang digunakan oleh pabrik jika diperlukan saja. Karyawan ini menerima upah borongan untuk suatu perusahaan. Kemudian ada pun penggolongan gaji dari masing-masing jabatan. Untuk golongan 1, direktur utama, gaji per bulan itu 50 juta rupiah dengan kualifikasi S1, S2 atau S3. Kemudian golongan kedua ada direktur dengan gaji per bulan 30 juta per bulan. Kualifikasinya itu S1 atau S2. Dan golongan 3 terdapat jabatan litbang dan staf ahli dengan gaji per bulan itu 15 juta
rupiah per bulan. Kualifikasinya itu S1. Kemudian kepala bagian dengan gaji 6 juta rupiah per bulan, kualifikasi S1. Kepala seksi atau sekretaris gaji 5 juta rupiah per bulan dengan kualifikasi pendidikan S1 atau D3. Kemudian golongan 6, karyawan biasa dengan gaji per bulan itu 1 hingga 4 juta rupiah per bulan. Kualifikasi pendidikannya itu SLTA, D1 atau D3. Nah, selain gaji, terdapat juga kesejahteraan sosial karyawan yang terdiri dari tunjangan, cuti, pakaian kerja, serta pengobatan. Nah, tunjangan ini berupa gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lembur. Kemudian cuti, terdapat cuti tahunan dan cuti sakit. Kemudian ada pakaian kerja yang digunakan sehari-hari berjumlah 3 pasang untuk setiap tahunnya pada perancangan pabrik ini. Kemudian ada pengobatan, dari pengobatan, biaya pengobatan bagi karyawan yang menderita sakit akibat kerja, dan ada pula biaya pendidikan bagi karyawan yang menderita sakit di luar dari kecelakaan kerja. Nah, itulah tadi manajemen industri dari rancangan pabrik dari Saudari Anatri Destia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.